Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini, kami selaku grup C ingin menjelaskan hasil tugas kami tentang soal akuntansi keuangan menengah 1, chapter 3 dengan kode soal 3.1 dan 3.4. Sebelum melanjutkan ke inti pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama aku Magna Rinjani dengan NPM 240130102448. Perkenalkan, nama saya Nafiza Kriana Hikari dengan NPM akhir 217. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yasila Nuraini dengan NPM akhir 330. Perkenalkan, nama saya Rektalia Dionisa dengan NPM akhir 402. Saya Maria Angela dengan NPM akhir 70. Di tanggal 1 September, Kawabata memulai praktik dokter giginya dengan menginvestasikan uangnya sehingga jurnalnya yaitu akun cash dicatat di sisi debit dan akun owners capital dicatat di sisi kredit sejumlah 20.000 yen. Kenapa masuk kedua akun itu? Karena apapun yang berkaitan dengan uang tunai selalu masuk ke akun kas, baik itu penerimaan atau pengeluaran. Menginvestasikan itu sama seperti menerima dari pemilik tersebut. Lalu, sebagai penyeimbang di sisi debit dan kredit, investasi itu juga harus masuk ke akun modal, di mana menjadi modal perusahaan itu untuk berdiri dan membangun bisnisnya. Lanjut ke tanggal 2 September. Nah, di tanggal ini, perusahaan membeli peralatan di mana transaksi ini langsung masuk ke akun equipment di debit karena ada kata peralatan. Karena perusahaan membelinya secara kredit, jadi akun yang berada di kredit adalah akun accounts payable. Ketika kita membelinya secara kredit, maka otomatis kita memiliki utang pada toko atau perusahaan itu. Berbeda dengan customer yang memiliki utang pada perusahaan yang disebut sebagai piutang. Di tanggal 4 September, perusahaan membayar sewa ruang kantor dan transaksi ini masuk ke dalam akun rent expense di debit. Kenapa tidak masuk ke prepaid rent? Karena perusahaan hanya membayar sewa itu untuk bulan ini saja, yaitu bulan September saja, dan bukan untuk bulan selanjutnya. Biasanya, prepaid rent dipakai ketika di soal ada tulisan pembayaran untuk 1 tahun atau beberapa bulan saja. Sisi kreditnya adalah cash, karena kita membayar sewa itu dengan tunai bukan utang. Di tanggal yang sama, atau tanggal 4, perusahaan juga merekrut seorang pekerja, tapi tidak memengaruhi jurnal umum karena tidak ada nominal yang perlu diinput. Pernyataan itu hanya menegaskan bahwa perusahaan baru mempekerjakannya dan belum masanya untuk membayar gajinya, dan juga mayoritas perusahaan membayar gaji di akhir bulan. Di tanggal 5 September, perusahaan membeli perlengkapan secara tunai hingga memengaruhi akun supplies di debit. Lalu, akun cash dicatat di sisi kredit. Kata tunai sudah menjelaskan bahwa transaksi itu menggunakan kas. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tunai selalu berkaitan dengan kas. Jadi, ketika ada pembayaran tunai, maka ada penurunan kas di jurnal umum, sehingga akun cash bisa dicatat di sisi kredit. Ingat bahwa saldo normal akun kas adalah debit. Itu terjadi ketika penerimaan. Jadi, jika pengeluaran akan dicatat sebaliknya. Di tanggal selanjutnya, yaitu tanggal 8 September, perusahaan menerima uang tunai dan otomatis masuk ke akun cash di sisi debit. Karena di pertanyaan ada kata dari pasien, jadi transaksi itu merupakan transaksi pendapatan dari pelayanan yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga akun service revenue dicatat di sisi kredit. Tanggal 10 September, perusahaan membayar biaya kantor lain-lain dan dicatat sebagai office expense. Karena dia membayarnya dengan tunai, jadi akun cash dicatat di sisi kredit. Selanjutnya, pada tanggal 14 September, perusahaan menagih pasien untuk layanan yang dilakukan. Kata menagih itu merujuk bahwa pasien memiliki piutang pada perusahaan dan memengaruhi akun receivable di sisi debit. Lalu, karena piutang itu disebabkan oleh pelayanan yang dilakukan oleh perusahaan, maka service revenue dicatat di sebelah kredit. Nah, di tanggal 18 September, perusahaan membayar utang ke Green Jacket Co. yang membuat utang perusahaan berkurang sejumlah tersebut dan akun payable dicatat di sisi debit.
Karena saldo normal dari akun itu yang berada di sisi kredit, jadi pengurangan utang akan dicatat di sisi sebaliknya. Lalu akun cash dicatat di sisi kredit, karena kita membayarnya dengan tunai. Di tanggal 19 September, pemilik menarik uang tunai untuk keperluan pribadi. Seharusnya transaksi itu mempengaruhi prive di sisi debit, tapi di pertanyaan disebutkan bahwa jangan menggunakan akun penarikan, maka perusahaan tidak mencatatnya di akun itu, melainkan dicatat di akun Owners Capital. Seperti di persamaan dasar akuntansi, penarikan memengaruhi penurunan di ekuitas, maka penarikan juga memengaruhi Owners Capital dengan mengurangi modal itu. Jadi, akun itu masuk ke sisi debit, karena saldo normalnya berada di sisi kredit. Akun cash dicatat di sisi kredit, karena mengurangi kas perusahaan. Tanggal 20 September, perusahaan menerima uang dari pasien secara kredit. Jadi, penerimaan uang itu membuat akun cash dicatat di sisi debit. Dan karena transaksi itu memengaruhi utang pasien ke perusahaan, jadi akun receivable dicatat di sisi kredit untuk mengurangi piutang milik pasien. Di tanggal 25 September, seorang pasien kembali berutang pada perusahaan seperti tanggal 14 September dan membuat akun receivable dicatat di sebelah debit. Piutang itu timbul atas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan dan memengaruhi akun service revenue di sisi kredit. Di tanggal 30 September, perusahaan membayar biaya gaji dan biaya lain-lain yang membuat kedua biaya itu otomatis masuk ke akun salaries and wages expense dan office expense di sisi debit. Nah, kata tunai membuat kas berkurang sehingga akun cash harus dicatat di sisi kredit. Nah, di tanggal yang sama, tanggal 30 ada transaksi lain, yaitu perlengkapan sejumlah 330 yen digunakan selama bulan September, sehingga membuat akun supplies expense dicatat di sisi debit. Mengapa masuk di akun beban? Karena perlengkapan itu sudah digunakan dan pastinya sudah mengurangi manfaatnya sehingga harus dicatat sebagai beban. Lalu, akun supplies dicatat di sebelah kredit karena perlengkapan itu sudah mengurangi perlengkapan sebelumnya. Ibarat perlengkapan itu satu kardus pulpen. Ketika kita sudah menggunakan beberapa pulpen itu, maka otomatis isi dari satu kardus pulpen itu akan berkurang sejumlah yang kita gunakan. Sehingga jumlah yang kita gunakan akan mengurangi perlengkapan yang kita punya sebelumnya dan harus dicatat sebagai supplies di sebelah kredit. Yang dicatat itu jumlah yang kita gunakan, bukan sisa perlengkapan karena soal menyebutkan berapa yang kita gunakan. Nah, karena di soal disebutkan bahwa penyusutan dilakukan secara 5 tahun menggunakan metode garis lurus, jadi total peralatan yang kita beli dibagi 5 tahun. Nilai residu tidak dihitung karena tidak adanya nilai tersebut. Kemudian, hasil 3.456 yen dibagi menjadi 12 bulan karena kita menyusutkannya dalam bulan September saja, belum bulan lainnya. Sehingga 288 yen sebagai hasilnya dicatat di akun depreciation expense sebagai beban yang telah kita gunakan selama 1 bulan dan accumulate depreciation equipment di sebelah kredit sebagai penyeimbang akun sebelumnya. Setelah semua transaksi selesai diinput, maka seluruh nominal yang ada di jurnal itu dijumlah hingga total di kedua sisi sama dan baru bisa melanjutkan posting ke akun T, akun atau buku besar. Di buku besar, seluruh akun yang tercatat di jurnal umum diposting sesuai sisi debit dan kreditnya. Misal, di tanggal 1 ada akun cash di debit, maka diposting di sisi debit bagian akun cash. Selanjutnya, tanggal 4, akun cash tercatat di sisi kredit, maka diposting sesuai transaksi itu. Lalu, saldo akhir di antara kedua sisi dilakukan penyesuaian. Misalnya di akun T milik cash, sisi debit akun cash dikurangi sisi kredit akun cash, dan hasilnya diletakkan di sisi debit. Saldo normal dikurangi saldo kebalikannya berlaku di semua akun. Jika hasilnya minus, maka kemungkinan ada kesalahan saat proses penginputan transaksi atau proses posting ke buku besar. Setelah akun T atau buku besar sudah dibuat semuanya, maka
bisa dilanjutkan ke proses pembuatan neraca saldo. Baik, saya akan melanjutkan mengenai neraca saldo atau trial balance pada perusahaan Yasunari Kawabata pada periode September. Neraca saldo ini yaitu daftar yang memuat semua saldo akun dalam buku besar perusahaan untuk memastikan bahwa jumlah total debit dan kredit harus sama atau balance. Pada periode September ini, kas sebesar 12.133, ada akun receivable atau piutang sebesar 6.950, ada supply sebesar 612, ada equipment sebesar 17.280, ada akumulasi depresiasi equipment sebesar 298, ada akun payable sebesar 13.680, ada owner capital atau modal sebesar 17 juta, ada service revenue atau pendapatan sebesar 9.620, ada rent expense sebesar 680, ada office expense sebesar 515, ada salaries and wages expense sebesar 1.800, ada supplies expense sebesar 330, dan ada depreciation expense sebesar 288. Total debit dan kredit harus sama karena ini trial balance atau neraca saldo, jadi totalnya yaitu 40.588. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini adalah laporan yang menggambarkan pendapatan dan biaya perusahaan selama periode tertentu untuk mengetahui apakah perusahaan peroleh laba atau rugi. Nah, pada perusahaan Yasunari Kawabata ini pada periode September bahwa pendapatannya sebesar 9.620 dan total biaya-biaya atau total bebannya sebesar 3.613. Nah, pendapatan dikurangi beban sama dengan laba sebesar 6.007.000. Lalu, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal yang menggambarkan modal yang disetor, laba atau rugi yang diperoleh, serta dividen atau priva yang dibagikan. Nah, untuk mencari laporan perubahan ekuitas ini pada perusahaan Yasunari Kawabata yaitu modal pada 1 September sebesar 17 juta dan ada laba sebesar 6 juta, yaitu laba akhirnya pada 31 September itu sebesar 23 juta. Lalu selanjutnya yaitu menghitung laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Nah, aset ini meliputi aset lancar dan aset tetap. Aset lancar yaitu aset misalnya kas, piutang, persediaan, dan aset tetap misalnya gedung, mesin, dan sebagainya. Lalu ada kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Ada kewajiban lancar yang meliputi utang yang harus dibayar dalam waktu dekat dan kewajiban jangka panjang. Lalu pada perusahaan Yasunari Kawabata ini terdapat aset yaitu kas sebesar 12.133, akun receivable sebesar 6.950, ada supply sebesar 612, ada equipment sebesar 17.280, dan accumulated depreciation equipment sebesar 288, dan semuanya itu total menjadi 36.687. Ada juga lalu selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan. Setelah membuat laporan perubahan ekuitas, yaitu membuat laporan posisi keuangan atau laporan yang menggambarkan posisi keuangan pada perusahaan yang melibatkan aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, aset ini pada perusahaan Yasunari Kawabata terdiri dari kas sebesar 12.133, ada akun receivable atau piutang sebesar 8.950, ada supplies atau perlengkapan sebesar 612, ada equipment sebesar 17.280, ada akumulasi depresiasi equipment juga sebesar 288, dan total asetnya sebesar 36.680. Lalu ada liabilitas atau utangnya sebesar 13.880. Dan ekuitasnya terdiri dari mana? Ekuitasnya bisa dilihat pada laporan perubahan ekuitas.
yang sebesar 23.007.000. Nah, total liabilitas dan ekuitas ini juga sama dengan total aset sebesar 36.687. Saya akan melanjutkan pertanyaan 3.1 DE, yaitu closing entries dan post closing trial balance. Closing entries atau jurnal penutup adalah serangkaian transaksi akuntansi yang dilakukan pada akhir periode yang tujuannya adalah untuk menutup akun-akun nominal seperti pendapatan, beban, dividen. Pada perusahaan Yasunari Kawabata, closing entries for the month ending on September, saya akan menutup income account-nya yaitu service revenue sebesar 9.620 yen. Lalu pada income summary-nya 9.620. Selanjutnya kita akan menutup expense account pada sebelah debit income summary 3.613 yen. Lalu kita urutkan expense-nya dari rent expense, office expense, salaries and wages expense, supplies expense, depreciation expense yang totalnya akan sama dengan income summary. Lalu yang ketiga, saya akan menutup profit account. Ada income summary sebelah debit yaitu sebesar 6.007 yen. Lalu ekuitas atau profit pada sebelah kredit 6.007 yen. Lalu saat kita totalkan debit dan kredit ini harus balance yang totalnya adalah 19.240 yen. Selanjutnya pada post closing trial balance Yasunari Kawabata yang akan berakhir pada periode September juga. Ini adalah neraca yang berisi daftar saldo real yang akan dibuat setelah jurnal penutup. Di sebelah debit, akun-akunnya ada cash, account receivables, supplies, equipment. Lalu ada accumulated depreciation untuk equipment, account payable, dan owner's capital. Lalu jika neraca ini ditolakkan, akan balance sebelah debit dan kredit yaitu 36.975 yen. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan, yaitu P3.4 yang A, B, dan C. Yang A adalah menjurnal jurnal penyesuaian, yang kedua adalah menyiapkan neraca saldo setelah disesuaikan, kemudian yang C adalah menyiapkan laporan laba rugi, laba ditahan, dan laporan posisi keuangan. Di sini kami telah menyiapkan neraca lajur atau worksheet dari soal berikut ini, yaitu terdiri dari beberapa akun, kemudian ada trial balance yaitu neraca saldo. Neraca saldo ini biasanya terdapat di soalnya, jadi kita tinggal masukkan saja. Kemudian adjusting entries. Adjusting entries ini berisi tentang penyesuaian bulan ini yang harus kita sesuaikan. Kemudian adjusting trial balance yaitu neraca saldo setelah disesuaikan, yaitu berisi tentang neraca saldo yang sudah disesuaikan dengan jurnal penyesuaian. Kemudian income statement yaitu laporan laba rugi yang berisi tentang pendapatan, kemudian dan beban. Yang selanjutnya adalah balance sheet atau neraca saja, yang berisi tentang akun-akun selain pendapatan dan beban. Di sini saya akan menjelaskan secara rinci laporan-laporan tersebut. Yang pertama yaitu adjustment, yaitu jurnal penyesuaian. Yang pertama adalah di soal yaitu supplies on hand total 1.500. Jadi yang ada di tangan adalah 1.500, namun kita mencari yang terpakainya. Jadi jurnalnya yaitu supplies expense pada supplies sebesar 4.000. Selanjutnya adalah depresiasi sebesar 15.000 pada peralatan, yaitu di jurnal dengan beban depresiasi pada akumulasi depresiasi peralatan sebesar 15.000. Selanjutnya adalah bunga yang diperoleh dari wesel bayar sebesar 11.000 dan kami jurnal sebagai beban bunga pada utang bunga sebesar 11.000. Setelah melakukan jurnal penyesuaian, kita masuk ke dalam tahapan neraca saldo setelah disesuaikan, di mana kita menyesuaikan akun-akun yang sebelumnya terdapat di neraca saldo, dia mendapatkan penyesuaian pada jurnal penyesuaian, yaitu terdapat pada akun perlengkapan, kemudian akumulasi depresiasi peralatan, kemudian utang bunga, kemudian beban perlengkapan, beban depresiasi, dan beban bunga.
Pada neraca saldo setelah disesuaikan, kita menemukan balance, yaitu totalnya sebesar 1.004.700 sama-sama di debit dan kredit. Selanjutnya adalah income statement. Pada soal ini terdiri dari pendapatan dikurangi dengan potongan pendapatan. Kemudian hasil dari tersebut ditambahkan dengan cost of goods sold atau HPP. Kemudian hasil tersebut dikurangi dengan cost of goods sold menghasilkan laba kotor sebesar 257.600. Kemudian terdapat beban, banyak sekali bebannya. Beban tersebut dijumlah sebesar 263.200. Bisa kita lihat laba kotor dengan total beban lebih besar total beban, menjadikan income statement dari Bellamy Fashion Center mengalami penurunan, yaitu sebesar 5.600. Selanjutnya ada laporan laba ditahan. Pada laporan laba ditahan awal sebesar 8.000 dikurangi dengan laba bersih sebesar 5.600, yaitu jadi 2.400. Selanjutnya adalah Bellamy Fashion Center Statement of Financial Position, yaitu laporan keuangan, posisi keuangan, terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Pada aset terdapat current asset atau aset lancar dan long term asset atau aset tidak lancar. Menjadikan aset dari Bellamy Fashion Center sebesar 2.900. Kemudian liabilitas dan ekuitas. Pada liabilitas ditotal dengan sebesar 110.500 dan ekuitas sebesar 92.400. Jadi total liabilitas dan ekuitas sebesar 202.900. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai closing entries atau jurnal penutup dari Bellamy Fashion Center. Pada jurnal penutup ini kita menutup beberapa akun. Yang pertama ada sales revenue, yang kedua sales return and allowance, yang ketiga cost of goods sold bersama beban-beban atau biaya-biaya pada Bellamy Fashion Center, dan yang terakhir retained earning. Pada jurnal penutup ini, setelah dihitung dapat kita temukan bahwa akun pada debit dan kreditnya balance sebesar 764.200 yen. Terakhir, saya akan menjelaskan mengenai post closing trial balance. Pada Bellamy Fashion Center ini, post closing trial balance-nya akan berisi akun-akun dengan nomor depan 1 sampai 3. Di mana contoh-contoh akunnya ada cash, account receivable, inventory, supplies, equipment, accumulated depreciation for equipment, utang-utang atau akun-akun payable, share capital ordinary, dan retained earning. Setelah dihitung semuanya, maka dapat kita lihat bahwa hasil dari post closing trial balance pada Bellamy Fashion Center ini adalah balance sebesar 241.900 yen.